Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafar Rizky, NIM 1180510000103. Saya mahasiswa dari Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Di video ini saya akan membahas tentang isu hoax dan politik pada pandemi COVID-19. Sekaligus ini sebagai nilai tugas UTS saya pada mata kuliah Ilmu Politik dengan dosen pengampu Ibu Bia Khairunisa MIKOM. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang hoax. Di era teknologi informasi dan komunikasi ini yang semakin cepat perkembangannya membuat kita semakin sigap untuk menghadapinya. Salah satu produk dari teknologi informasi dan komunikasi adalah media. Media sendiri adalah alat di mana penyebar luasan berita ini bisa disampaikan kepada masyarakat secara cepat. Salah satunya media adalah media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, ataupun media sosial lainnya, di mana dengan kemudahan yang bisa kita dapatkan yaitu berita yang bisa disebarkan secara cepat, namun ternyata ada sisi negatifnya atau dampak yang bisa kita rasakan. Dampak yang bisa kita rasakan dari media adalah pemberitaan atau informasi yang tidak benar alias hoax, dimana sejak virus corona ini berkembang di China dan beberapa di negara dunia termasuk Indonesia, sehingga banyak berita-berita atau temuan informasi palsu yang tidak benar keberadaannya. Salah satunya adalah pemberitaan tentang penyakit ini dapat menyebar melalui HP Xiaomi, di mana bagi masyarakat yang percaya terhadap berita ini akan semakin was-was kepada orang yang memiliki HP Xiaomi. Jadi Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo melakukan riset dan menemukan 196 pemberitaan atau informasi yang palsu atau tidak benar alias hoax. Ini sungguh miris apabila masyarakat menerima informasi palsu ini secara mentah-mentah tanpa membandingkan dengan informasi yang lain. Selanjutnya, setelah saya membahas sedikit tentang hoaxnya, selanjutnya saya akan ke politik. Bagaimana politik pada saat pandemi COVID-19 ini? Politik pada saat COVID-19 ini kita bisa mengambil contoh adalah yang masih sangat hangat untuk kita dengar adalah Kemenkumham akan membebaskan sekitar 30.000 narapidana, dan ini belum termasuk narapidana dari kasus koruptor, dengan alasan bahwa untuk mengurangi penyebar luasan virus COVID-19 ini di dalam lapas. Alasan ini bisa kita pahami, bisa kita mengerti karena beberapa negara di dunia sudah melakukan praktek ini untuk mengurangi atau mencegah penyebar luasan virus corona atau virus COVID-19 ini di dalam lapas. Tetapi yang perlu diketahui adalah pembebasan sekitar 300 napi koruptor yang menurut saya ini perlu dipertanyakan, karena sekitar 30.000 napi kriminalitas ini adalah emang di dalam sebuah lapas itu, bahkan yang saya lihat di Mata Najwa, pernah saya lihat sekitar satu kamar itu bisa diisi hampir 40 orang. Ini emang sangat miris keadaan lapas di Indonesia ya, sehingga untuk mengurangi narapidana yaitu dengan membebaskan para narapidana kriminalitas ini di dalam lapas, ini menurut saya bisa kita pahami yaitu sebagai untuk mengurangilah penyebar luasan virus COVID-19 ini. Tapi kita perlu ketahui narapidana dari kasus koruptor. Salah satunya adalah di Lapas Sukamiskin dan Tanjung Gusta di Medan. Kita bisa lihat lapas dari Setia Novanto, di mana dia memiliki kamar sendiri, tidak berbagi kamar dengan narapidana yang lain. Bahkan salah satu narapidana koruptor ini memiliki kamar mandi dengan fasilitas water heater. Fasilitas yang cukup mewah di dalam lapas narapidana dalam kasus koruptor ini membuat kita bertanya, apa dan tujuan seperti apa
Kemenkumham ini akan membebaskan sekitar 300 napi koruptor. Karena yang kita ketahui tadi bahwa bahkan para napi koruptor ini masing-masing napi memiliki satu kamar. Tidak seperti napi dari komunitas lain yang tidur berdesak-desakan dalam satu kamar, yang di sini bisa sekitar 40 napi. Ini membuat kita dan beberapa penggiat anti korupsi bertanya kepada Kemenkumham, dalam landasan seperti apa Kemenkumham ini akan membebaskan sekitar 300 napi. Saya pun sebagai mahasiswa pun bertanya gitu, jika untuk mengurangi penyebar luasan virus COVID-19 ini, pada kenyataannya di dalam napi tersebut hanya berisi satu orang dalam satu kamar. Jadi menurut saya ini adalah permainan para elit politik yang sudah menjadi tersangka dalam kasus koruptor ini untuk membuat Kementerian Hukum dan HAM, yaitu Bapak Yasona Lawli, untuk merevisi undang-undang tentang pembebasan para napi koruptor dengan alasan untuk mengurangi penyebarluasan virus COVID-19 ini. Sungguh sangat disayangkan apabila keputusan ini disetujui oleh Presiden, karena ini adalah permainan taktik para elit politik yang sebenarnya, yang saya baca juga, ICW atau Indonesian Corruption Watch telah meriset bahwa Kemenkumham yang terhormat Bapak Yasona Lawli ini sudah 4 kali ingin merevisi undang-undang tentang napi koruptor ini. Ya mungkin dengan adanya isu virus COVID-19 ini, maka dikeluarkanlah aturan untuk pembebasan para napi koruptor dengan memanfaatkan isu tentang virus corona yang sedang beredar saat ini. Harapan saya mungkin sebagai mahasiswa, yang pertama tadi kan saya sudah berbicara tentang hoax. Kita sebagai mahasiswa dan masyarakat yang menonton video ini juga, kita harus sama-sama untuk membimbing diri kita tentang berita-berita yang sedang beredar di masyarakat. Berita-berita tersebut harus kita teliti lebih dulu, harus kita bandingkan dengan berita yang lain. Apakah berita ini benar atau berita ini hanya sebuah berita opini saja. Karena pada saat virus COVID-19 ini banyak banget berita-berita atau informasi palsu yang disebarluaskan oleh media. Tadi kita sudah membahas tentang hoax, sekarang kita membahas tentang politik. Harapan saya sebagai mahasiswa dan masyarakat, semoga kita bisa sama-sama mengawal jalannya politik di Indonesia pada saat virus COVID-19 ini. Karena banyak para elit politik yang berbondong-bondong ingin memanfaatkan isu-isu tentang virus COVID-19 ini. Jadi saya berharap, saya sebagai mahasiswa dan masyarakat, kita sama-sama mengawal jalannya politik di Indonesia. Jangan memberi celah sedikit pun kepada para kejahatan dunia, kejahatan negara, yaitu para napi koruptor ini yang sudah merugikan masyarakat. Lalu yang terakhir, harapan saya kepada teman-teman semua, semoga kita bisa terhindar dari virus COVID-19 ini, dan saya juga berpesan kepada teman-teman semua untuk tetap di rumah, jangan kemana-mana, karena emang yang saya lihat, terakhir saya lihat tuh orang terinfeksi virus corona ini sudah mencapai 6.500-an kalau nggak salah, sekitar 6.500-an. Ini berarti emang cukup bahaya, cukup besar pengaruhnya virus COVID-19 ini kepada kita semua. Jadi saya berpesan kepada teman-teman semua untuk tetap di rumah bersama keluarga, dan semoga kita berharap juga di bulan puasa nanti virus corona ini bisa berkurang, dan kita bisa merayakan puasa dan Idul Fitri ini nanti dengan secara seperti itu. Mungkin itu aja dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.